aku takut Miss, nanti aku sendiri juga gimana ya, aku mikirnya anakku di bawah umur, terus nanti kalau melahirkan di puskesmas yang bojonya kayak gitu, terus aku juga mikirnya pokoknya bingung gitu loh Miss. Jadi bukan, nggak ada yang salah kamu. ya. Enggak, sama nggak salah. Karena sampean adalah seorang ibu, di mana jiwa ibu itu sama, sebenarnya sama, kurang lebih sama. Mungkin cara saya yang agak keras, Mbak. Karena saya pribadi itu ingin memberitahu bahwa kamu melakukan kesalahan, yang nanggung risiko itu kamu, bukan saya. Ini kan enggak, dia yang salah, kamu yang nanggung. Dan selamanya hidupmu akan seperti itu. Karena kamu menganggap dia anak satu-satunya. Kamu lupa bapakmu aja memberikan kata-kata padamu, bekerjalah, berusahalah sampai semampumu. Loh, hari ini kamu harus ngomong itu, sampaikan pada anakmu. Bukan kamu yang bekerja mati-matian, dia yang menikmati. Ya bongkok deh Mbak. Bener nggak? Loh, sampean sangut wae siapa? Iya lah anakmu bener, lah enggak bener. Boleh memberikan dia uang, boleh, tapi tidak full. Kecuali untuk biaya sekolah, sampean harus 100% full ke dia. Tapi untuk biaya hidup dia sendiri, karena dia sudah mengambil keputusan menikah, ya lepaskan. Ngerti? Iya mungkin karena dari dulu juga almarhum bapak sama ibu juga terlalu membanjakan dia mungkin ya Mas. Karena intinya bapak dulu pernah bilang setiap aku telepon kan dia minta apa ini harus sekarang ya sekarang. Terus kadang aku marah, HP nggak usah pegang-pegang HP, namanya juga sekolah. Aku bilang gitu toh. Terus tak suruh ngambil HP-nya ke bapak. Malah ibuku yang minta, kamu ini cuma bisanya apa marahin anak. Katanya salah, anak udah nggak punya bapak, kamu juga nggak ada di sampingnya, dimarahin terus. Karena anak aku kalau tak marahin dikit gitu aja ya udah nangis gitu loh. Jadi mungkin kesalahannya dari situ mungkin ya Miss ya, terlalu dimanjain atau gimana ya Miss ya. Iya, kalau menurut pendapat saya adalah memenuhi keinginan anak nggak ada masalah, tapi kalau over dia lupa diri Mbak. Dia pikir nggak apa-apa, nggak ngefek, nggak takut, nggak apa-apa. Ada ibu yang ngasih uang, nikah duluan, hamil duluan, nggak apa-apa. Ibu kan punya uang. Dia nyepelein akhirnya. Akhirnya dia nyepelein. Ini yang nggak ada tanggung jawab ya. Sampean ngajarin seseorang tanggung jawab. Loh, yuk suruh dia tanggung jawab full. Loh, sampean bilang nek puskesmas itu mati, berapa orang yang melahirkan di puskesmas? Yuk nggak mati. Mati dan tidak itu kan tulisannya Tuhan, Mbak. Kita itu tidak tahu kontrak kita sama Tuhan itu nggak tahu, Mbak. Ya, kontrak kita sama majikan ada di imigrasi. Kontrak kita sama Tuhan nggak ada yang tahu. Apakah jaminan orang umur 70 tahun mati? Apakah garansi anak umur 15 tahun tidak mati? Nggak ada, Mbak. Paham nggak? Bayi lahir kaya, nggak mungkin. Bener nggak? Tapi bayi lahir mati mungkin. Jadi ada beberapa yang sangat mungkin, ada beberapa yang tidak mungkin gitu loh Mbak. Jadi sampean kayak gitu kan berarti sampean nggak percaya dengan kekuatannya Tuhan. Kurang makanan batine sampean dilebihno yuk. Dengerin itu tauziah itu, motivasi agama itu dilebihin ya. Iya Miss. Soalnya sampean kosong sayang, pikirannya wis menyalahkan keadaan, meneh ate bunuh diri kuwi salah. Loh, sampean mati, yo seneng no anakmu. Dapat asuransi dari kamu. Kalau dapat, nggak dapat. Kayak sampean dhewe, piye? Pernah nggak mikir seperti itu, sayang? Ya makanya itu kadang aku kalau kan sekarang tanggung jawab aku kan cuma ibu toh Miss. Kadang kalau aku emang ayo alhamdulillah sih aku di sini di majikan ini walaupun kerja sambil teleponan juga musola ya Kak. Pokoknya intinya kerja gitu. Kadang ibu aku selalu mantau ibu aku kan. Aku nggak kepingin maksudnya
Kalau dikit-dikit ibu aku capek gitu, aku bilangin, "Kamu jangan capek-capek, Bu," aku bilang gitu, "nanti kalau sampai ibu sakit, aku yang susah," aku bilang gitu. Katanya gini, "Orang gimana nggak mau capek, punya anak, punya menantu, dua-duanya cuma tidur, nggak ngerti kerjaan di rumah kotor kayak gini. Aku cuma kasihan sama kamu dulu yang bangun sampai ke luar negeri, sampai ke Arab, sampai ke Taiwan, supaya punya rumah, bisa bikin rumah," katanya gitu. "Sekarang cuma tinggal nempatin aja, pada males-malesan," katanya gitu. Ya udah, biar rumah roboh, ibaratnya rumah kotor, nggak usah biarin aku gitu. Yang penting ibu sehat, aku bilang gitu. Aku nggak mau ibu sakit, kecapean, aku bilang gitu. Apalagi kemarin habis 100 si bapak, aku bilang gitu kan. "Udah nggak apa-apa," katanya gitu. Makanya ibuku sekarang itu Miss ya, kalau capek dikit, dia itu sakit Miss. Aku nggak mau terulang lagi ya. Udah aku di sini, ibu aku sakit, aku kadang juga marah sama adikku, sama anakku gitu ya. "Tolonglah," aku bilang gitu. "Aku di sini yang cari duit." Ibaratnya nafkahin mereka lah. Gimana nggak nafkahin mereka loh, misal orang adikku nikah juga masih satu rumah sama aku. Anakku juga gitu. Intinya aku kirim semua juga makan gitu loh. Nah inilah Mbak, sampean memberi dan keterikatan. Namainku memberi makan orang, tapi saya bisa bilang kamu ngikat mereka. Padahal sampean lupa, sakit itu punya yang Tuhan udah kasih. Meninggal itu sudah Tuhan rencanakan. Sampean nggak ikhlas sama sekali. Paham nggak maksudku? Sampean nggak rela. Padahal itu kan punya Tuhan semua tuh. Paham nggak maksudku? Sampean sekarang itu ngomong, Iya. sampean itu mengatur Tuhan. "Tuhan, ibuku ojo sakit." Sampean tuh mau ngomong sama Tuhan seperti itu. Loh, karepmu dhewe lah, Mbak. Hari-hari ini kan Iya. hari-hari ini kita itu mikirin gini, "Lek aku seperti ini, Tuhan tolong dong seperti itu." Iya kan? Kita itu seperti ngatur gitu nggak? Iya. Kita itu bukan berdoa dan berusaha. Ya orang sakit ya kita usahakan sembuh, datang ke dokter. Benar nggak? Jadi kita enggak, kita ngatur Tuhan. "Tuhan, lek iso ibuku gak capek, ya ojo sakit." Iya kan? Seolah-olah kita punya otoritas yang di mana bisa mengatur Tuhan. Ya jangan loh sayang. Kan saya selalu bilang berdoa dan berusaha. Iya, Miss. Lek sampean kayak gini, sampean akan engko kecewa banget. Engko lek wis ngono kuwi, ini kebanyakan sudah tanda-tanda suatu saat lek ibumu ada apa-apa, kamu marah lagi sama Tuhan, Dok. Wis toh percaya omonganku. Amin. Ini keterikatan. Keterikatan kamu itu terlalu mendalam. Dan jangan lupa semua itu akan dilepaskan. Loh Miss Yuni ngomong pinter kayak gini. Saya itu keterikatan dengan ayah saya, Mbak. Tidak ada siapapun yang bisa Iya. menyentuh saya kecuali ayah saya. Saat saya ditinggal sama dengan sampean. Tapi dari kejadian ayah saya itu saya baru tahu bahwa apapun yang kita punya itu titipan. Titipan semua. Lah sampean ikhlas gak ikhlas itu punya Tuhan diambil, Mbak. Semakin kamu terikat semakin sakit. Ya wis dikirimi, diikhlasno, didongakno ben panjang umur, ben sehat, itu yang penting. Iya kan? Iya, iya. Ojo ngatur Tuhan. Biarkan Tuhan. Kita sebagai manusia wis porsinya sak kuwate iki malah Miss Yuni dadi ustadzah lah. Iya ora? Loh. Karena saya itu pernah mengalami keterikatan sama kayak sampean saya. Bukan saya nyeramahin loh, bukan loh, karena sakit loh, Nduk. Di dada itu sakit loh. Iya, Miss. Sakit banget. Benar. Karena itu saya sekarang Aku ikhlas. Iling dikit nangis, ya, aku iling dikit waktu itu nangis. aja ya. Bener, Miss. Maka dari Aku itu, waktu mau pulang aja gini ya. Ya ampun Pak, aku itu lo besok pulang. Kenapa sama nggak nunggu aku? Aku besok pulang. Kenapa sekarang sama ninggal? Aku kayak gak terima. gimana ya? Gak terima. Bener, sumpah nggak terima, Miss. Udah sama tuh, Bener. lupa lah itu perjanjiannya sama Tuhan. Hah? Iya, iya. Tapi kadang aku ini gimana ya? Iya, semua itu punyanya. Mungkin Tuhan lebih sayang sama Bapak. Gitu ya. Kadang aku sadar Iya. satu hari.
berapa bulan aku masih nggak sadar, nggak terima bapak itu meninggal. Perasaanku itu masih di sampingku. Aku nggak percaya kalau bapak itu udah Tapi kamu itu. tega tak dia sakit terus? Kamu lebih Iya nggak merasa, tega, Miss. maka dari itu. Hmm. Karena Tuhan tidak ingin kamu melihat dia terlalu sakit. Dan bapakmu tidak ingin lihat kamu sedih. Makanya bapakmu pergi duluan. Kenapa kamu tidak berpikiran positif, sayang? Kenapa kamu malah emosi dan marah? Dan Kadang positif, Miss. iya kadang Tapi kadang positif, juga kadang enggak. negatif. Ya ora jelas wae iki. Mm-mm. Ya ora jelas wae iki. Bener, sumpah, Miss. Aku nggak bohong. Kadang, oh iya, daripada bapak sakit-sakitan kayak gitu, sekarang bapak kan nggak sakit. Itu oke sadar 1 jam. 24 jam nggak bisa sadar, Miss. Bener. Kuwi jenenge gendengan Aku nyaran, itu Nduk. Gendengan nyaran iku. Ngerti enggak? Sekarang intinya adalah lek kamu pingin bapakmu di alam sana bahagia, kamu harus lepaskan dia. Dan kamu merawat iya, dirimu, membahagiakan ibumu yang masih satu. Dan anakmu itu adalah tanggung jawab suaminya. Kamu membantu iya. semampumu. Loh, saya sudah ngomong sama dua anak saya. Oke, sebelum menikah kalian adalah hak saya. Dan saya akan berikan apapun itu, kapanpun dan bagaimanapun. Saat menikah, saya nggak ikut campur dalam rumah tangga. Kayak sampean itu malah habis melahirkan suruh cerai. Oh, niatnya sampean sudah jelek itu.